Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Hari ini kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemar Online edisi tanggal 23 Februari 2026. Saya akan berbagi berkat firman Tuhan dari jadwal renungan. Pagi ini saya akan ambil dari Mazmur pasal 86. Akan saya bacakan mulai dari ayat 12. Mazmur 86 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku dan gerombolan orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari apa yang kita baca, saya memberikan judul hari ini melalui problema hidup, Daud mengenal siapa yang dia sembah. Dari bacaan tadi, perikopnya adalah mulai ayat 1 itu perikopnya doa minta pertolongan. Mazmur ini ditulis oleh Daud saat dalam kesesakan. Dari Mazmur ini bisa kita lihat kualitas pengenalan Daud kepada siapa pribadi yang dia sembah. Pada saat mengalami situasi yang membahayakan nyawanya, Daud tidak mencari pertolongan kepada pihak lain. Daud hanya mengharapkan pertolongan dari Tuhan Allahnya. Walaupun Daud seorang raja yang dikelilingi begitu banyak prajurit yang kuat dan hebat, dia tidak mengandalkan semuanya itu. Bahkan dia tidak mengandalkan kekayaannya sekalipun. Hal itu bisa kita baca dari ayat 1, Mazmur 86 ayat 1 sampai 4. Walaupun terancam oleh gerombolan orang-orang yang angkuh dan kejam dan tidak takut akan Allah, Daud tetap menaikkan pujian dengan sepenuh hati. Yang dari bacaan kita ayat 12 dan 13. Daud berkomitmen menyembah dan bersyukur kepada Allah dengan segenap hati selamanya, mengingat kasih setia Allah yang telah menyelamatkannya dari bahaya maut yang paling bawah atau dari kematian kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur saat itu sedang diserang oleh orang-orang yang sombong dan kejam yang tidak memperdulikan Allah. Tetapi Daud tetap percaya dengan tegas bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, serta berlimpah kasih setia. Sebab itu Daud tetap memohon belas kasih, kekuatan, dan tanda kebaikan dari Allah agar musuh-musuhnya melihat dan mengetahui bahwa pribadi yang diandalkan oleh Daud adalah Allah yang mendengar seruan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dari Daud kita belajar beberapa hal, yaitu Daud menyadari bahwa dirinya hanyalah manusia yang miskin dan sengsara. Walaupun Daud adalah seorang raja yang memiliki banyak kekayaan, memiliki banyak bawahan, tetapi Daud
merendahkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah orang yang sengsara dan miskin. Daud juga adalah seorang pribadi yang mempercayakan nyawanya atau hidupnya kepada Allah. Dalam kesesakannya, Daud tidak bersungut-sungut kepada Allah. Sebaliknya, Daud mengangkat hati dan jiwanya kepada Allah. Daud mengenal Allah yang dia sembah adalah Allah yang baik, yang suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Daud yakin Tuhan akan menjawab doanya walau saat itu dia belum menerima jawaban. Daud mengakui kebesaran dan keajaiban Tuhan. Yang paling penting kita bisa baca di ayat 11, Daud mencari petunjuk Tuhan. Dia minta Tuhan untuk mengajarkan jalan-jalan kebenaran Tuhan supaya dia hidup dalam kebenaran itu, bukan hidup dalam kebenarannya sendiri. Kemudian Daud juga membulatkan hatinya untuk takut akan nama Tuhan. Daud juga selalu bersyukur kepada Allah dengan segenap hati dan memuliakan nama Allahnya selama-lamanya. Allah Israel, Allah Yakub, Allah Iskak, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang namanya adalah Yahweh yang Maha Kuasa. Daud percaya Allah yang dia percaya adalah pembela yang agung, pembela yang berkuasa bagi dirinya. Secara keseluruhan Mazmur ini mengajarkan kepada kita untuk tetap mengandalkan kasih setia Tuhan dan tetap bersyukur di tengah tekanan berat. Bahwa kita harus tetap yakin bahwa Tuhan adalah penolong dan pembela kita yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, dalam kesesakan, dalam permasalahan, jangan pernah meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Tetaplah angkat hati, angkatlah pujian, naikkan pujian sembah dan nyatakan kepercayaan iman kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk menebus nyawa kita. Seperti Daud percaya bahwa Allah adalah yang membela, yang menyelamatkan nyawanya dari kebinasaan, dari maut. Demikian juga kita telah melihat, kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai penebus dosa kita. Mari kita jangan pernah menjadi lemah, jangan pernah kita meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyatakan iman kita dengan membaca, mengucapkan Mazmur Daud ini di dalam pada saat kita menghadapi keadaan yang sesak, menghadapi pencobaan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh kepada Tuhan, tetapi biarlah kita tetap memuji Tuhan, memantapkan iman kita, selalu bersyukur dan menyatakan iman percaya kita kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan mempersembahkan satu pujian. Tuhan adalah pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan
hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setia-Mu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa melalui semua yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga kita bisa bersaksi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tetap berkuasa, dan ada mujizat sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami semua, memberikan contoh Daud sebagai seorang pribadi yang sungguh mengenal siapa yang dia sembah, Elohim Yahweh, yang selalu membela orang-orang yang selalu berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pecinta acara Mimbar Kemar Online ini dimanapun berada. Bapa, berkati kami semua dengan iman yang teguh, dengan hati yang selalu percaya dan bersyukur kepada-Mu, sehingga kami bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Tuhan Ki Peniel, Ki Anugrah Kemdong, dan setiap pendengar Mimbar Kemar Online dimanapun berada, supaya kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan iman kami semakin teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Bapa seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.